hukum di Indonesia itu begitu mengerikannya itu kan. Sampai-sampai misalnya dan memang menurut saya saya sepakat dengan Adrian terkait dengan faktor-faktor yang membuat pendidikan tinggi hukum di Indonesia itu sangat mengerikan. Salah satunya terkait dengan pemerintahan yang otoriter, termasuk juga konsep-konsep yang tidak dijelaskan secara, kalau bahasanya ada incomplete gitu kan, dan itu praktek dan itu diajarkan di pendidikan tinggi hukum dan digunakan untuk penegakan hukum. Betapa itu satu hal yang mengerikan, sehingga penegakan hukum kita itu juga ikut menderita karena pendidikan tinggi hukum kita yang menurut Adrian Bettner konsep-konsepnya tidak diajarkan secara lengkap. Dan langsung saja saya persilahkan Profesor Adrian Bettner untuk menyampaikan materinya tentang pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan prospek kedepannya nanti seperti apa. Silakan Adrian. Terima kasih banyak Mas Sukron, senang sekali saya dapat undangan untuk bicara di sini. Terima kasih juga kepada Pak Anton atas sambutan yang bagus. Dan ya, saya senang melihat ada banyak kehadirin yang saya juga sayang kita tidak bisa ketemu secara offline sekarang ini, tapi mudah-mudahan dalam masa depan. Ya, saya mau ucapkan terima kasih khusus buat Mas Sukron, karena memang Mas Sukron termasuk harapan untuk masa depan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Dan saya mau juga menekankan bahwa saya tidak sepesimis seperti tadi disampaikan oleh Mas Sukron. Jadi saya kira sebetulnya memang ada banyak perkembangan yang positif, ada banyak perubahan yang positif. Tapi saya setuju bahwa dalam zaman otoriter memang kerusakan yang disebabkan oleh sistem kolonial, sistem demokrasi terpimpin dan Orde Baru masih punya pengaruh terhadap situasi sekarang ini. Itu akan saya jelaskan dalam presentasi saya. Jadi saya akan share screen. Sebentar. Saya belum. Ya, oke. Jadi saya akan bicara mengenai sejarah dan masa depan pendidikan hukum di Indonesia, tapi saya juga mau share mengenai beberapa perkembangan di Belanda yang saya kira merefleksikan perubahan di Eropa dan di negara-negara lain juga. Saya juga melihat banyak kesamaan sebetulnya kalau kita melihat dunia sekarang ini, kita menghadapi masalah-masalah yang sangat mirip satu dengan yang lain. Dan itu juga berpengaruh terhadap hukum dan cara-cara pendidikannya. Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan pakar-pakar hukum yang bisa menghadapi masalah-masalah yang sangat kompleks dan yang membahayakan sekarang ini. Jadi mudah-mudahan dari itu saya bisa menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan situasi pendidikan hukum di seluruh dunia sekarang dipikirkan lagi. Tapi saya juga akan menjelaskan bagaimana ini ada tekanan di dalam pendidikan hukum yang sebetulnya selalu sudah berada. Jadi struktur pembicaraan saya akan seperti ini. Saya akan mulai dengan perdebatan pendidikan tinggi hukum di Belanda, karena ini memberi semacam latar belakang. Kemudian akan saya membanding dengan perdebatan pendidikan tinggi hukum di Indonesia sekarang ini. Saya akan mengamati sejarah
pendidikan hukum di Indonesia secara pendek karena tidak ada waktu cukup untuk memang mendalaminya untuk membicarakan itu secara dalam. Kemudian yang menurut saya sangat penting, faktor yang menyebabkan masalah pendidikan hukum di Indonesia sekarang ini, dan akan saya lihat ke depan bagaimana kita bisa memperbaiki situasinya. Jadi ada harapan seperti apa, ada ide, gagasan untuk mengatasi masalah yang harus kita hadapi sekarang ini. Jadi perdebatan di Belanda. Nah, sekarang ini memang di fakultas saya di Leiden ada perdebatan mengenai kurikulum yang sangat menarik karena beberapa tahun yang lalu fokusnya memang adalah kepada persiapan mahasiswa atau namanya yang disebutkan profesi toga, jadi menjadi pengacara, menjadi hakim, menjadi jaksa. Dan kemudian ternyata bahwa sebetulnya itu pertama-tama 80% dari alumni Leiden tidak masuk profesi toga itu. Jadi 80% masuk ke bisnis, ke pemerintah, ke LSM. Jadi mereka tidak, sebetulnya persiapan dalam pendidikan di Leiden itu memang tidak cocok dengan ide mengenai profesi yang kemudian dimasukkan oleh alumni. Jadi itu pertama. Jadi itu membuat dekan dan pemimpin lain mikirkan lagi bagaimana barangkali kita harus mengubah kurikulum supaya lebih cocok. Apalagi ada keluhan dari kekuasaan kehakiman, tapi juga dari pengacara bahwa alumni itu yang dari lain karena masih sangat muda dulu, memang pendidikan hukum lebih lama, jadi bisa sampai 8 tahun, sekarang dalam waktu 4 tahun saja. Jadi termasuk S2, jadi S1 3 tahun, kemudian S2 1 tahun lagi. Jadi kemudian mereka langsung masuk mau jadi pengacara, dan mereka tidak punya pengalaman kehidupan. Ya, mereka tidak mengambil banyak kegiatan lain daripada belajar saja. Dan mereka juga tidak belajar mengenai dunia. Jadi bagaimana dunia itu berjalan sebetulnya. Mereka hanya melihat dunia di luar dengan kacamata hukum. Dan menurut hakim dan pengacara tersebut, mereka tidak dipersiapkan untuk tugas yang harus mereka jalani di dalam prakteknya. Jadi sekarang ini kecenderungan adalah untuk mengubah pendidikan hukum supaya mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk profesi yang lebih luas dari profesi toga. Itu juga berhubungan dengan relevansi persyaratan civil effect. Jadi civil effect maksudnya hanya boleh masuk profesi toga kalau memang punya gelar civil effect. Dan civil effect itu hanya bisa diberi, maksudnya sarjana hukum, dalam artinya bahwa harus mengambil beberapa mata kuliah atau banyak mata kuliah yang pendekatannya itu hukum doktriner. Terus sekarang karena di sistem Inggris misalnya tidak seperti itu, bisa mengambil S1 dalam filsafat misalnya atau sejarah, kemudian bisa masuk law school, the Inns of Courts. Di Amerika Serikat sama aja, dan di Eropa kontinental sekarang ini memang ada juga pihak-pihak yang
bilang bahwa kita harus mengubah sistemnya dan sebetulnya lebih baik kalau ada pakar yuridis yang pendidikan awalnya lebih luas, lebih umum, lebih ke arah ilmu sosial, filsafat, sejarah dan sebagainya, dan kemudian mereka baru belajar hukum. Jadi itu diskusi yang juga dilakukan di Belanda. Di Belanda hasilnya sampai sekarang civil effect masih ada, jadi harus ambil mata kuliah hukum doktriner, tapi ada kecenderungan untuk mengurangkan jumlah mata kuliah hukum doktriner dan menggantikannya dengan misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum dan sebagainya. Itu juga memang berarah kepada interdisiplinaritas. Jadi sekarang perdebatan di media, di kalangan pemerintah melihat bahwa karena dunia kompleks seperti sekarang ini, masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan satu disiplin aja. Jadi monodisiplin kelihatannya ditekankan dalam pendidikannya, termasuk pendidikan hukum. Penting bahwa pakar hukum juga bisa mengerti cara pikiran pakar-pakar yang dari disiplin lain, dari disiplin yang berbeda. Jadi untuk bisa mengerti bagaimana pikiran orang psikolog, sosiolog, antropolog, tapi juga dari misalnya kedokteran dan sebagainya, penting interdisiplinaritas itu memang didorong oleh sistem pendidikan hukum, dan itu juga membuat perhatian buat mata kuliah lain itu sudah lebih besar dari sebelumnya. Terus orientasi internasional menjadi lebih penting. Saya kira itu juga di Indonesia sangat jelas. Tapi di Belanda, di Eropa pun kebanyakan aturan yang dibuat sekarang ini dibuat pada tingkat Eropa. European Union itu memang adalah pencipta hukum yang paling utama di Eropa. Jadi orientasi itu memang mutlak ada orientasi internasional. Itu memang perubahan yang sangat besar sekali. Kalau kita lihat misalnya fakultas-fakultas hukum di Belanda sekarang ini, kalau untuk master, untuk kebanyakan master itu sekarang tidak lagi dalam bahasa Belanda, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu sangat berbeda dengan situasi sebelumnya, di mana hukum memang ada sesuatu yang nasional saja. Dan karena ini Hari Sumpah Pemuda, saya juga masih ingat, jadi satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Jadi untuk Indonesia jelas memang kalau kita lihat jumlah orang Indonesia itu 260 atau bahkan 80 juta. Kalau di Eropa, European Union itu sedikit lebih, tapi untuk Belanda itu 18 juta saja. Jadi tidak masuk akal juga. Jadi kalau kita lihat kepentingan bahasa Indonesia ya jauh lebih besar daripada kepentingan bahasa Belanda. Meskipun begitu, memang ada bagian dari hukum yang masih nasional, tapi setiap pakar hukum harus mengerti hukum internasional, dan di Eropa itu maksudnya terutamanya hukum European Union. Keterampilan penelitian itu juga diskusi yang apakah alumni dari Leiden memang harus bisa mempelajari hukum secara ilmiah. Dan jawaban sekarang ini menjadi ya, harus, dan itu sampai sekarang itu memang jawaban adalah ya, tapi apakah ini hanya bisa dieksaminasi oleh skripsi, diuji dengan skripsi dan penelitian seperti itu, memang sekarang didiskusikan apakah memang tidak ada cara yang berbeda juga, dan apakah
keterampilan penelitian ada apa kepentingannya kalau kita lihat dengan memperhatikan profesi-profesi yang kemudian diambil. Spesialisasi, jadi tahun-tahun terakhir ini, jadi mulai 20 tahun lagi yang lalu, itu memang spesialisasi sangat didorong, jadi harus menjadi sarjana hukum perdata atau sarjana hukum pidana atau administrasi dan sebagainya. Kelihatannya sebetulnya tidak usah. Jadi seperti saya generasi sebelumnya, saya memang saya belajar hukum umum, jadi pidana, administrasi, perdata dan sebagainya. Jadi saya tidak mendalami tiapnya sangat dengan banyak detail, tapi saya memang belajar semuanya dan cara pikiran hukum dan memang pokok-pokok semua bidang itu memang saya menguasai, saya kuasai. Kemudian ada itu berarah kepada spesialis. Sekarang kita mau kembali kepada yang lebih umum, karena spesialisasi itu kita bisa dapat dalam praktek profesinya kemudian. Nah, saya kira itu memang sangat juga dipengaruhi oleh digitalisasi. Karena digitalisasi itu membuat banyak perubahan yang sangat cepat, dan kalau kita dapat spesialisasi itu dalam waktu beberapa tahun sudah tidak sudah bekas, sudah bahari pengetahuannya. Keterampilan profesional itu juga diskusi seperti itu. Apa yang kita ingin apa kita maksud dengan keterampilan profesional? Apakah mahasiswa harus belajar untuk membuat kontrak, atau mereka harus bisa mempresentasikan tuntutan di moot court? Sekarang ini juga keterampilan profesional dalam artinya misalnya legal skills sebagai contract drafting itu dianggap tidak penting. Yang penting adalah memang legal reasoning, membuat memang keterampilan hukum dalam artinya bisa menafsirkan hukum dengan baik, itu memang diutamakan. Dan kami seperti kita kembali dari spesialisasi, kami juga kembali dari keterampilan itu. Jadi pada umumnya kecenderungan pendidikan hukum sekarang mau ke arah lebih generalis, lebih ke interdisiplinaritas, ke orientasi internasional, dan fokus untuk masuk profesi toga berkurang. Etika yang akhirnya itu memang etika itu juga menjadi hal yang penting. Karena ada memang beberapa masalah di Belanda mengenai etika profesional hukum, dan idenya bahwa filsafat hukum dan sosiologi hukum juga bisa berkontribusi kepada pendidikan sarjana-sarjana hukum di bidang etika. Nah, kita ke Indonesia, jadi saya kalau mau membaca lebih dari apa yang akan saya share sekarang ini, bersama Jacqueline Vell, saya menulis satu artikel dalam The Indonesian Journal of Social Legal Studies dalam bahasa Inggris, tapi mengenai pendidikan hukum di Indonesia. Dan saya kira itu memang analisis yang lebih berdetail dan apa yang saya bisa sampaikan sekarang ini. Jadi siapa yang mau baca bisa menggunakan URL yang ada di bawah. Tapi kalau di Indonesia, memang ada beberapa ciri, beberapa topik di dalam diskusi yang sama, tapi ada beberapa hal yang khas, yang lebih khusus buat Indonesia. Pertama-tama ada banyak perdebatan mengenai formalisme hukum.
Jadi formalisme dalam artinya bahwa hukum itu dianggap sebagai sistem formal yang tertutup, yang tidak harus terbuka kepada insight dari luar bidang hukum sendiri, ilmiah hukum sendiri. Dan itu perdebatan yang cukup hangat beberapa tahun yang lalu. Saya kira puji syukur bahwa sudah berkurang sekarang ini, dan harapan saya dalam masa depan kita bisa memang melihat ada jalan tengah, dalam artinya bahwa hukum tidak bisa tertutup, dan itu baik memang kalau kita misalnya bicarakan kepentingan anak. Ya, bagaimana mengamati kepentingan anak kalau tidak juga mau menggunakan insight dari psikologi misalnya. Jadi saya kira karena hukum memang bicara mengenai kenyataan, mengenai realitas, tidak bisa dibagi dari realitas itu, dan harus juga mengamati hal di sana. Itu juga kalau kita ingin mewujudkan keadilan, kita harus juga memperhatikan apa yang dianggap adil. Ya, bagaimana keadilan itu pasti tidak hanya yang kalau kita menafsirkan hukum secara formal, itu tidak akan berarah kepada sistem yang adil. Nah, itu pertama-tamanya. Dan nanti akan saya menjelaskan bagaimana hukum di Indonesia juga cenderung lebih formal daripada hukum di banyak negara lain. Keterampilan hukum itu juga, jadi apakah mahasiswa harus belajar pokok-pokok teori hukum saja, jadi misalnya di bidang hukum pidana, bagaimana corporate criminal responsibility, apa dasarnya dan sebagainya, ataukah pendidikan harus lebih berarah kepada penemuan hukum, jadi dan menyelesaikan kasus. Jadi kasus yang dibuat oleh dosen-dosen yang bisa dipakai untuk mengajar kepada mahasiswa bagaimana mereka sendiri bisa menafsirkan hukum. Jadi mereka sendiri harus cari aturan-aturan yang punya relevansi, menggunakan sumber-sumber hukum yang bermacam-macam untuk menjawab pertanyaan apa situasi hukum dalam kasus ini. Nah, ini untuk yang belum tahu itu di pendidikan hukum di Inggris, di Belanda, di Jerman, di Ghana, banyak negara-negara di Mesir, di pendidikan hukum pada umumnya mulai dengan menafsirkan hukum dengan menggunakan kasus. Dan itu diskusinya apakah memang keterampilan hukum itu harus berarah ke sana, atau kita terus mengamati hukum dari perspektif lebih teoretis itu. Terus ada banyak diskusi mengenai metode pengajaran. Itu sebetulnya di Belanda pun dan di banyak negara memang ada diskusi. Diskusi itu juga dipengaruhi oleh COVID, situasi COVID dengan pendidikan online. Tapi di Indonesia metode pengajaran itu pada umumnya karena dengan banyak mahasiswa, jadi kelompok kerja misalnya, atau bukan kelompok, kuliah kerja itu tidak begitu biasa. Jadi pada umumnya ada satu dosen seperti saya sekarang ini yang menyampaikan insight-insightnya, dan tidak ada dan tidak bertanya, tidak ada exchange antara profesor dan mahasiswanya. Dan apakah itu tidak harus berubah, dan apakah kita bisa menggunakan metode-metode yang lebih beraneka ragam dari yang
dipakai sekarang ini dengan hanya metode pengajaran di satu kelas kuliah yang besar. Kemudian bahan pengajaran itu berhubungan dengan keterampilan hukum, dalam artinya bahwa bahan pengajaran itu lebih pada textbooks yang lebih teoretis, ataukah lebih kepada menggunakan memang kasus yang kemudian bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi itu yang saya lihat diskusi yang sekarang ini, dan untuk menjelaskan latar belakang masalahnya, saya mau juga memberi perhatian kepada tekanan abadi di dalam pendidikan hukum, yang adalah di dalam dunia Anglo-American memang ada istilah liberal legal education. Jadi ada dua bagian, ada liberal dan ada legal. Kalau liberal legal education, maksudnya legal education akan lebih jauh dari keterampilan teknis, the technical skills. Jadi tidak hanya seperti pakar yuridis menjadi semacam algoritma, semacam automat yang menerapkan hukum, tapi memang harus juga mempunyai ide dan harus menguasai pokok-pokok negara hukum, dan harus bisa menafsirkan hukum dengan juga tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tapi juga harus bisa memperhatikan keadilan dan manfaat, dan harus bisa kombinasi beberapa tujuan itu dan metode interpretasi hukum. Kalau tidak, itu pasti pakar hukum akan digantikan oleh komputer, karena itu justru yang manusiawi di dalam penerapan hukum adalah memang untuk bisa mempertimbangkan beberapa kepentingan di dalam satu kasus, dan aturan-aturan mana yang lebih penting dalam satu kasus tertentu. Dan untuk itu kita memang harus mengerti konteks. Kalau dalam bahasa Inggris, jadi ini dari kolega saya, Bart van Klink en De Vries. The study of black letter law has to be firmly embedded in a social and theoretical context that opens up the possibility of a critical outlook on law. Jadi kita harus bisa mengerti bahwa hukum memang tidak berdiri sendiri, tapi itu memang ada di dalam konteks sosial dan teoretis yang harus kita memahami, dan itu bisa kita belajar dari sosiologi hukum, social legal studies, dari filsafat hukum dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah a critical outlook on the law. Dan itu ingin saya memang menekankan bahwa a critical outlook on the law, kita harus mengajar mahasiswa untuk kritis, untuk mengkritisir aturan, untuk kritisir undang-undang, untuk mengkritisir putusan pengadilan, dan tidak hanya dengan menjelaskannya ini menurut pendapat saya bukan seperti itu. Kita memang harus memberi alasan yang baik kenapa ini memang putusan yang tidak baik, karena keadilan memang tidak diperhatikan oleh hakim. Nah, kita harus menjelaskan kenapa kami berpendapat bahwa keadilan tidak diperhatikan oleh hakim dalam kasus itu. Nah, saya kira ini buat saya sendiri ini memang membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap kritis adalah satu the core of pendidikan hukum. Dan saya tahu Mas Syukron setuju dengan saya. Saya senang Mas Syukron memang termasuk orang Indonesia yang kadang-kadang kalau kita kerjasama dalam proyek yang memang berani untuk
juga mengkritisir apa yang dibilang, apa yang saya bilang misalnya. Dan itu penting. Itu kalau tidak seperti itu, pasti kita tidak akan maju. Dan pasti sistem negara hukum akan rusak kalau tidak ada pakar hukum yang memang punya sikap dan kemampuan itu. Oke. Nah, di mana kita memang menemukan pakar hukum seperti itu, misalnya di Yayasan LBH. Itu memang kita mengandung di sana ada banyak pakar hukum yang punya pendekatan yang kritis itu, dan hanya tidak kritisir seperti itu saja, tapi memang menggunakan hukum dan penafsiran hukum untuk tujuan itu. Oke. Ini salah satu jago saya, Prof. Boy Marjono dari UI, sayang sekali sudah almarhum, dan dulu saya sering diskusi sama Pak Boy mengenai the generalists atau the legal professionals. Jadi ada dua perdebatan pendidikan hukum. Apakah kita ingin alumninya mau jadi generalists yang punya pengetahuan umum mengenai hukum, atau legal professionals, maksudnya alumni yang langsung bisa masuk law firm dan langsung bisa berperan dalam law firm itu. Nah, meskipun Pak Boy juga punya law firm, dia sangat jadi yang mengutamakan generalists atas legal professionals. Menurut Pak Boy penting bahwa training itu mereka bisa dapat di dalam the law firm, tidak usah mereka belajar semuanya mengenai hukum acara misalnya di universitas. Dan itu juga berhubungan dengan yang liberal atau yuridis teknis. Kedua-duanya penting. Kalau tidak ada pengetahuan yuridis teknis juga tidak, kita keluar dari hukum, itu tidak masuk akal juga. Tapi liberal dalam artinya bahwa bisa memang memperhatikan akar-akar negara hukum adalah sesuatu yang sangat diutamakan oleh Pak Boy dan pakar hukum kritis dari generasi beliau. Tapi diskusi itu tidak akan pernah selesai, karena seperti tadi saya bilang, kalau misalnya ada generalist yang tidak tahu apa saja mengenai hukum acara, itu juga tidak masuk akal. Kita juga harus punya ide dasar mengenai hukum acara, dan yuridis teknis kita juga harus punya pengetahuan yuridis teknis yang baik, yang thorough. Dan baru kalau itu memang kita juga bisa memperhatikan pendekatan yang lebih dianggap liberal. Oke, ke sejarah pendidikan hukum, overview, bagaimana kita, apa alasannya kita sekarang ini dalam situasi yang belum murni, yang belum, bukan mengerikan, tapi yang belum seperti kita, belum seperti harapan kita. Nah, itu mulai dalam tahun 50-an, dan itu memang ada warisan Belanda dari zaman kolonial. Meskipun pendidikan di zaman kolonial pada umumnya tidak, itu memang tidak, jadi ada perdebatan dengan Patanjo, tapi apakah memang sistem kolonial mendidik mau memproduksi pakar hukum yang hanya ingin mendukung sistem kolonial. Upi Jalins dalam studinya memang menjelaskan bahwa itu tidak benar. Jadi bahwa itu memang alumni dari rechtshogeschool sangat kritis, dan memang ada banyak yang berperan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga
Tapi sedikit saja. Jadi ada hanya beberapa ratusan pakar hukum Indonesia yang memang tidak bisa menjalankan sistem hukum seperti semestinya. Dan tahun 50-an memang kekurangan sumber daya apa saja, memang kertas publikasi nggak ada, jadi untuk sekolah hukumnya memang ada atap yang bocor samanya dengan universitas, jadi memang kebutuhan sumber daya itu sangat besar. Dan kebutuhan sarjana hukum meningkat juga, ya, karena banyak sarjana hukum dari Belanda yang pulang ke Belanda, dan maksudnya bahwa jumlah hakim adalah sedikit, tapi banyak hakim yang tidak punya gelar sarjana hukum sama sekali. Jadi buat universitas juga situasinya sangat susah karena banyak profesor-profesor yang sudah pergi ke Belanda yang tidak tinggal di Indonesia. Jadi bertahap kehilangan hubungan dengan hukum Belanda, dan itu pada umumnya tidak, saya kira itu baik, tidak apa-apa. Hanya ini bahwa memang ada warisan aturan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia, dan tafsirannya sangat berbeda satu pakar hukum dengan profesor lain. Dan ada semuanya membuat terjemahan, misalnya KUHP, mereka bikin sendiri. Jadi ada memang puluhan terjemahan kitab-kitab hukum itu. Dan itu membuat memang ada cukup kacau situasinya, karena itu susah sekali kalau kita mau mengembangkan doktrin baru atas dasar itu. Sulit sekali kalau tidak ada, kalau ada satunya yang bilang ini memang sebetulnya tindakan melawan hukum atau tindakan melanggar hukum atau apa saja. Jadi karena itu berbeda, jadi ada banyak yang kesalahpahaman antara pakar-pakar hukum. Jadi itu situasi yang dalam tahun 50-an, tapi situasi menjadi jauh lebih serius di zaman demokrasi terpimpin, karena memang ada serangan ideologis terhadap pendidikan hukum pun, jadi karena ingin menghilangkan otonomi hukum. Jadi hukum yang berjalan sebagai sistem otonom, dalam artinya bahwa tidak dipengaruhi langsung oleh eksekutif, bahwa memang hakim adalah mandiri dan bisa menyelesaikan kasus pada dasar hukum dan tidak sesuai keinginan kekuasaan, ini memang dihilangkan oleh demokrasi terpimpin, sampai seperti pasti diketahui di Undang-Undang tahun 64, Presiden punya hak untuk mengintervensi secara langsung dalam kasus-kasus di pengadilan. Dan keinginan juga adalah untuk membuat sarjana hukum yang mendukung revolusi. Ya, bagaimana apa saja. Jadi pada umumnya sarjana hukum harus memang bisa menginterpretasi hukum dan harus juga memperhatikan hak-hak orangnya dan harus membela, melindungi hak orang itu. Itu tidak seperti kemauan orang seperti Soekarno waktu itu dan Fidel Castro dari Kuba. Dan kita melihat bahwa itu memang pelanggaran hak asasi manusia, itu sangat berat pada tahun itu. Tapi menjadi lebih parah lagi di bawah Orde Baru, karena kalau saya harus menjelaskan dalam satu kalimat bagaimana situasinya, saya akan bilang bahwa ini adalah sarjana hukum tanpa negara hukum.
Maksudnya bahwa sistem hukum bisa dipengaruhi, barangkali tidak secara formal, tapi dalam prakteknya sangat dipengaruhi oleh eksekutif. Jadi kroni Soeharto yang ada di atas sistem hukum tidak berlaku untuk mereka. Dan meskipun ada usaha reformasi terus, jadi mulai terutamanya pada awal Orde Barunya, tapi terus dikembangkan, tapi pada akhirnya memang gagal. Dan jadi buku sahabat Sebastian Pompe, sahabat saya Sebastian Pompe, mengenai Indonesian Supreme Court, jadi nama bukunya itu sudah jelas, jadi A Study of Institutional Collapse. Dan memang alasannya itu memang kebijakan Soeharto yang ingin untuk mengesampingkan kekuasaan kehakiman pada saat mereka tidak setuju dengan kebijakan atau ide atau kepentingan anaknya dan sebagainya. Jadi karena itu sistem hukum sangat korupsi masuk di dalam sistem peradilan, dan law schools itu sangat berkembang, jadi jumlah memang meningkat secara tajam, dan sarjana hukum juga mulai banyak sekali. Tapi pendidikan itu memang sangat berani, ya, tidak dalam. Jumlah mahasiswa begitu banyak bahwa jumlah dosennya secara relatif sedikit. Jadi dan formalisme sangat ditekankan pada waktu itu, dan juga memang ada banyak profesor-profesor yang sebetulnya tidak terlalu peduli lagi menggunakan catatan-catatan untuk mata kuliah sama tiap tahun, tidak ingin mempelajari putusan-putusan pengadilan lagi dan sebagainya. Jadi apa faktor yang kemudian yang terutamanya muncul pada zaman Orde Baru, yang sampai sekarang masih bisa kelihatan di kalangan Fakultas Hukum. Jadi pertama-tama ada semacam konservatisme. Jadi dan itu memang saya di Belanda juga, di lain juga ada konservatisme. Jadi ada pakar hukum cenderung konservatif barangkali karena pengetahuan mereka memang kalau berubah, ya mereka harus juga berubah, harus menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Jadi itu memang ada kepentingan mereka punya sendiri untuk tidak mengubah hukum dengan cepat. Tapi saya kira konservatisme itu lebih penting. Saya kira itu berhubungan juga dengan kekurangan perhatian untuk negara hukum, dengan kurang perhatian untuk perkembangan hukum dari kalangan universitas. Jadi menurut saya penting sekali bahwa penelitian hukum oleh dosen-dosen dan profesor-profesor di universitas harus mempengaruhi hukum, putusan-putusan hakim misalnya. Seharusnya hakim membaca artikel-artikel yang ditulis oleh Pak Anton misalnya, atau Mas Syukron, atau misalnya Widodo Diputro, karena penting untuk penafsiran mereka. Tapi banyak profesor-profesor yang publikasinya sedikit, tidak terlalu banyak atau sama sekali tidak, dan mereka juga hanya ingin mengajar undang-undang peraturan perundangan saja dan tidak menganggap
jurisprudensi lagi sebagai sumber hukum, tidak ingin mempelajari hukum adat lagi, tapi hanya apa yang ditulis mengenai hukum adat seabad yang lalu. Jadi konservatisme itu memang salah satu masalah. Dan akarnya adalah saya kira bahwa sistem hukum di Indonesia memang kehilangan kepercayaan diri pada zaman Orde Baru. Terus pendanaan memang ya kekurangan dana itu masih ada di seluruh fakultas hukum. Jadi itu alasannya memang banyak mahasiswa atas satu dosen. Dan itu juga dosen-dosen gajinya terlalu kecil. Jadi mereka harus cari tambangan di luar fakultas. Jadi fokusnya tidak kepada pendidikan seperti bisa diharapkan. Jadi barangkali karena di sini banyak mahasiswa itu memang bisa tanya sama dosen-dosen apa pendapatan mereka untuk pendapatan dasar, kemudian bagaimana bisa ditambah supaya bisa hidup. Kalau hanya dari gaji tidak bisa hidup di Indonesia kalau dosen. Kalau di Belanda ya memang saya sangat bersyukur dengan gaji yang baik, yang cukup. Saya tidak harus cari di luar. Beban administrasi seharusnya itu tidak beban administrasi sangat besar sekali di Indonesia. Jadi saya pernah masuk ruangan dekan di Universitas Mataram, dan ada satu ruangan yang memang penuh dokumen luar biasa, dan itu hanya untuk akreditasi. Jadi banyak sekali tenaga yang dibuang sebetulnya, dicurahkan kepada pengujian akreditasi, dan itu berhubungan dengan kurang kepercayaan terhadap ilmu. Ilmuwan tidak dipercayai bisa profesional, dalam artinya bisa memang bahwa misalnya kualitas mahasiswa alumni akan cukup baik kalau mereka tidak dikontrol oleh Mendikbud. Jadi itu menjadi masalah, dan beban administrasi itu sangat susah buat semua dosen-dosen di Indonesia. Tapi alasan utamanya, ya saya sudah menjelaskan sedikit, adalah inti hukum sebagai disiplin. Nah, itu berhubungan dengan slide yang akan saya tunjukkan sekarang ini. Kalau kita membayangkan sistem hukum, kita melihat di sini ini adalah DPR, kemudian DPR membuat undang-undang. Undang-undang itu diterapkan oleh hakim, ada putusan, tapi undang-undang itu juga dibaca oleh pakar hukum di universitas. Mereka menulis artikel mengenai atau buku mengenai undang-undang itu, tapi juga mengenai putusan-putusan. Kemudian hakim harus baca artikel-artikel itu. Ada juga acara yang memang yang memberi masukan kepada pengadilan dengan nota-notanya. Tapi juga mereka membaca putusan, kemudian mereka juga membaca misalnya artikel-artikel hukum. Jadi kami melihat bahwa ada sistem komunikasi yang memang yang membuat satu sistem hukum. Jadi komunikasi di dalam hukumnya adalah crucial, adalah tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, kalau tidak ada komunikasi seperti itu, pasti sistemnya akan rusak. Dan kita melihat bagaimana sistem berkembang di Indonesia di zaman Orde Baru. Kami melihat bahwa memang banyak errors tidak ada lagi. Jadi misalnya putusan-putusan tidak dipelajari lagi dan itu juga alasan yang jelas karena putusan-putusan itu tidak bisa diakses.
karena tidak dipublikasi. Sekarang dipublikasi, tapi kecenderungan banyak karena konservatisme memang ada juga banyak pakar hukum atau dosen-dosen yang tidak ingin membaca. Tapi memang alhamdulillah mulai berkembang, mulai berubah sekarang karena memang ada banyak kolega-kolega saya ya, dan teman-teman yang mempelajari, yang mengumpulkan, yang membaca, yang membuat kritik, dan bahkan ada beberapa hakim yang mulai membaca kritik itu sedikit saja, tapi ada seperti itu. Dan kalau kita mau melihat sistem yang berjalan dengan lebih baik di Indonesia, kalau misalnya kita melihat situasi di peradilan agama, karena di peradilan agama diskusi itu antara institusi-institusi jauh lebih matang, jauh lebih baik daripada di kalangan peradilan negeri biasa. Kalau di Mahkamah Konstitusi misalnya juga di sana ada diskusi seperti diharapkan ada dalam satu sistem hukum yang matang. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ada perkembangan baik. Nah, ini mau saya jelaskan sebentar saja. Jadi hasil komunikasi antara institusi hukum itu, kalau kita lihat buku referensi di Belanda, namanya Tekst en Kommentaar. Jadi ini buku yang sangat penting sekali. Jadi sebetulnya adalah anotasi pasal-pasal di dalam undang-undang yang penting. Misalnya ini ini hukum pidana. Kami bisa melihat ada satu pasalnya, kemudian semua jurisprudensi yang penting untuk menafsirkan pasal itu memang dijelaskan di dalam buku itu, dan apa yang dibilang di dalam doktrin yang ditulis mengenainya. Jadi itu langsung bisa diakses. Jadi untuk prakteknya buku-buku ini sangat penting sekali, dan ini memang satu contoh. Itu bukan ide Belanda, ini memang dikembangkan di Jerman, tapi diambil alih oleh Belanda, dan sekarang kami tidak bisa bayangkan ada sistem hukum Belanda akan berjalan tanpa ada buku teks dan comments ini. Jadi ini sebagai hasil komunikasi. Oke, kalau kita lihat Belanda dan Indonesia, kontinuitas dan perubahan. Nah, kalau di Belanda kita lihat memang sekarang dari kuliah saja kami ke kuliah dan kelas kerja. Maksudnya bahwa ada kebanyakan yang lebih penting, saya masih ingat dari waktu saya mahasiswa, kuliah oke, kalau tertarik pergi, tapi kelas kerja penting. Kalau tidak bisa masuk kelas kerja, pasti tidak bisa kalau ada ujian pasti akan gagal. Kalau di Indonesia kuliah masih dominan, kelas kerja memang untuk menyelesaikan kasus terutamanya, jadi kita belajar di sana. Kalau di Belanda kami lihat perhatian untuk keterampilan menyelesaikan kasus itu mulai di zaman 60-an. Di Indonesia terus menekankan teori. Jadi kadang-kadang bisa saja bahwa kalau kita lihat Belanda bahwa perhatian untuk teori barangkali kurang, tapi menekankan teori saja itu saya kira memang tidak cukup untuk menghasilkan lulusan yang baik. Paling penting di Belanda memang komunikasi antara institusi hukum masih berjalan, meskipun di Belanda juga kadang-kadang ada masalah. Jadi saya pernah memberi ceramah lain mengenai skandal tunjangan yang menjelaskan bahwa kesalahan hakim memang tidak diperhatikan oleh pakar-pakar hukum dengan hasil yang sangat mengerikan. Di Indonesia kita melihat fragmentasi institusi hukum, maksud saya bahwa komunikasi antara hakim, profesor, jaksa, pengacara itu memang kurang. Di Belanda pragmatisme sangat tinggi, jadi kami melihat bagaimana keadilan dan manfaat bisa dimajukan.
Kalau di Indonesia kecenderungan atas formalisme sangat kuat. Jadi kalau kita mudah-mudahan tahu teori Radbruch, kalau tiga tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Di Belanda, keadilan dan manfaat lebih penting daripada keadilan dan manfaat di Indonesia. Kalau saya melihat banyak putusan hakim. Dan itu juga jadi mahasiswa juga belajar. Dan itu memang karena belajar menyelesaikan kasus, belajar untuk memikirkan bagaimana bisa mempertimbangkan tiga tujuan itu di dalam satu analisis hukum. Oke. Nah, saya kira dua slide saja. Perkembangan positif di Indonesia. Saya sudah sebut kebanyakannya, tapi saya ingin jelaskan, menyimpulkan. Jadi pertama-tama ada jurisprudensi sekarang dipublikasi oleh Mahkamah Agung. Juga sumber hukum lain seperti doktrin berkembang. Jadi kalau saya sekarang mau menulis sesuatu misalnya mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia, kalau saya membuat search di Google Scholar, saya langsung dari Indonesia akan saya mendapat banyak ini tetangga yang jalan sana anak. Jadi itu bagus sekali dan itu harapan saya itu akan terus didorong. Itu juga karena banyak calon S3 yang belajar di luar Indonesia memang sekarang juga harus menggunakan sumber-sumber seperti itu. Tapi juga ada kemauan, ada keinginan mahasiswa sekarang ini untuk menggunakan sumber-sumber hukum lain. Dan jurisprudensi terutamanya. Hubungan internasional sangat penting, jadi dengan mahasiswa yang ambil S2 di negara lain, mereka melihat memang di sana ada sistem hukum atau pendidikan hukum berbeda, dan ide-ide ini yang baik bisa dipakai di Indonesia juga. Dan itu juga buat mahasiswa di negara-negara lain, saya kira penting sekali untuk melihat bagaimana situasi di negara lain supaya bisa belajar dan bisa menggunakan apa yang menarik dan yang penting. Publikasi sekarang didorong, jadi publikasi jauh lebih banyak dari dulu, dan ada juga banyak publikasi yang lebih baik, yang mutunya lebih tinggi. Jadi sayang sekali memang karena ada kecenderungan untuk mendorong publikasi internasional saja. Ya kadang-kadang itu juga tidak baik, karena itu sebetulnya banyak tulisan mengenai hukum Indonesia menarik untuk Indonesia dan tidak menarik untuk pakar hukum di negara-negara lain karena tidak punya relevansi. Meskipun begitu, publikasi itu sangat sekarang jauh lebih banyak dan mutunya lebih baik. Jadi harapannya kemudian bisa dipakai juga oleh hakim dan aktor-aktor lain di dalam sistem hukum. Kampus Merdeka, meskipun ada beberapa, ada tanda tanya di bawahnya, Kampus Merdeka bisa menjadi alat untuk memperbaiki pendidikan hukum. Saya tahu dalam prakteknya ada banyak kendala dalam pelaksanaannya, tapi untuk mahasiswa hukum untuk belajar di fakultas lain, untuk belajar untuk melihat disiplin lain, untuk ambil kursus di fakultas lain, saya kira itu penting sekali dan sangat bermanfaat juga untuk lebih mengerti apa hukum itu, dan bahwa hukum itu memang adalah sesuatu ilmu yang sangat berbeda dari ilmu yang lain, termasuk ilmu sosial. Jadi mudah-mudahan itu juga akan memberi kesempatan yang baik, mudah-mudahan akan dilaksanakan dengan baik. Terus penemuan hukum mulai lebih kaya,
Jadi penemuan hukum dalam arti dengan menggunakan berbagai sumber hukum, dengan menggunakan juga memperhatikan tujuan hukum seperti keadilan dan manfaat, juga penemuan hukum akan lebih matang, dan itu sudah saya melihat di banyak tulisan juga. Dan yang paling penting mendorong berpikir kritis. Nah, dengan dosen seperti Mas Syukron, Mas Lulu, Pak Rizal, Herlambang, semua teman-teman saya yang menjadi dosen di Indonesia, mereka memang tujuan utama mereka adalah untuk membuat mahasiswa akan berpikir secara kritis. Dan itu saya kira itu hal yang paling penting di dalam pendidikan. Kalau pakar hukum, kalau alumni tidak berpikir kritis, menurut saya memang pendidikan mereka gagal. Jadi catatan akhir, seperti saya coba menjelaskan, warisan dari zaman otoriter di Indonesia belum diatasi, tapi ada perkembangan positif. Saya kira ada beberapa perkembangan di Eropa menarik untuk Indonesia, jadi interdisiplinaritas, perhatian untuk social legal studies yang berkembang, yang tidak menggantikan hukum doktriner, tapi yang memperkayakannya, tapi juga perhatian untuk digitalisasi sangat penting. Jadi saya kira seperti orang di Eropa bisa belajar dari Indonesia dan negara lain di Indonesia, bisa juga belajar dari Eropa, tapi juga dari Thailand misalnya, di mana memang ada beberapa juga hal yang menarik dan juga hal yang tidak baik yang kita bisa mengamati. Dan pada akhirnya relevansi Sumpah Pemuda, saya kira hukum sebetulnya adalah cara utama untuk mengembangkan negara dan khususnya negara hukum. Nah, meskipun pemuda ini tidak membicarakan negara hukum secara eksplisit, mereka tahu apa negara non-hukum. Karena di zaman kolonial, hak-hak orang Indonesia itu memang terus dilanggar oleh penguasa. Jadi mereka tahu apa situasinya di dalam negara yang bukan negara hukum. Jadi saya kira Sumpah Pemuda itu memang yang sering dianggap sebagai akar, sebagai permulaan nasionalisme di Indonesia, atau paling tidak satu tanda atau satu titik yang sangat penting. Saya kira itu benar. Saya yakin bahwa negara Indonesia yang mereka bayangkan itu adalah Indonesia yang menjadi negara hukum, dan untuk itu pendidikan hukum yang baik, yang menghasilkan alumni yang kritis itu memang mutlak. Dan saya melihat ada beberapa perkembangan di Indonesia yang berarah ke sana, dan harapan saya itu bisa didorong lebih jauh meskipun situasi bukan mengerikan, tapi situasi belum seperti kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Adrian atas paparan yang benar-benar mendiagnosa problem-problem pendidikan tinggi hukum di Indonesia dan bagaimana sistem hukum di Indonesia itu berjalan sekarang ini, dan sarannya untuk tetap berpikir kritis. Cuman masalahnya ini problem struktural, Adrian. Jadi berpikir kritis di Indonesia itu susah makan gitu. Nah, orang-orang yang berpikir kritis itu karena diajak riset kolaborasi dengan Adrian sehingga bisa tetap makan. Sehingga yang lain itu hanya mengandalkan gaji bulanan itu nggak cukup untuk makan. Bagaimana berpikir kritis kalau nggak bisa makan, Adrian? Itu problem struktural ya. Itu memang problem. Jadi
Ya, tapi kita harus ada harapan, dan kita memang juga harus melihat situasi yang sekarang sudah lebih baik dari, ya, saya sudah mulai 30 tahun yang lalu, ya, itu masih Orde Baru. Jadi kalau saya membandingkan situasi sekarang ini dengan situasi dulu, sudah lebih baik, tapi belum seperti saat. Jadi saya sangat, ya, oke, saya mengerti, dan penting. Saya terima sangat, kasih. ya. Nah, cuman catatan saya untuk paparan Adrian tadi terkait dengan Adrian cuman melihat problem itu hanya pasca Indonesia merdeka. Nah, Adrian tidak melihat ini apakah problem yang terjadi di masa demokrasi terpimpin Orde Baru dan sampai hari ini itu punya akar masalah di zaman pendidikan tinggi hukum di masa kolonial, karena 2024 itu 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia kalau kita menarik dari sejarah high school 1924 gitu kan. Nah, itu yang saya nggak tahu apakah Adrian punya penjelasan tentang itu, apakah problem hari ini itu juga terjadi karena pendidikan tinggi hukum di masa kolonial. Nah, tetapi sebelum kita tanya jawab dan berdiskusi terkait dengan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, saya persilahkan kepada Bu Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Bu Isna. Sudah. Halo Maria. Pak Bu Isna. Mohon maaf, sepertinya Bu Isna juga belum datang. Jadi udah masuk tapi udah keluar lagi sih sepertinya. Oke Maria, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Jadi selanjutnya kita buka sesi diskusi kita hari ini. Sudah ada beberapa yang mengangkat tangan. Silahkan siapa ini? Muhammad siapa? Silakan Muhammad dan Rifki Yudi untuk. Baik Pak, sebelumnya suara saya terdengar jelas dari audiensi? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Ranggakusuma dari Universitas Pasundan, NPM 19.133. Sebelum saya memasuki sesi pertanyaan, saya ingin menanyakan kabar dulu. Gimana kabarnya Profesor Adrian? Kabar baik, makasih. Oke, saya langsung aja ke pertanyaannya Pak. Untuk berbicara mengenai hukum, kan hukum itu hadir karena untuk menegakkan keadilan. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, ini berkaitan juga untuk pendidikan hukum. Hukum seperti apa atau bentuk hukumnya seperti apa supaya keadilan itu ditegakkan sebagai mestinya? Kan karena kita tahu banyak problematika di hukum Indonesia itu masih tidak ditegakkan hukumnya demi keadilan yang semestinya yang para korban itu didapatkan. Nah, itu menurut pandangan Bapak itu seperti apa? Itu yang pertama. Dan kedua, apakah kita bisa berdiri, ini di luar ini ya tema ya Pak ya, ini saya ingin juga untuk berpikir kritis, apakah lembaga legislatif itu, bukan lembaga legislatif, lembaga yudikatif bisa membuat produk hukum tanpa adanya lembaga legislatif? Kalau memang semisalnya bisa, berarti kan istilahnya kalau secara kata yudikatif itu untuk lembaga yang menegakkan hukum. Nah, kita untuk mengalihkan suatu pembuatan produk hukum, kita dialihkan kepada lembaga yudikatif. Oke, Muhammad, sudah dapat mungkin poinnya. Gitu aja, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Rifka Yudi, silakan.
Silakan Rifka Yudi, masih di mute speakernya. Ya, silakan Rifka. Selamat malam, Mas Sukron Salam. Selamat malam. Dan teman-teman semua. Saya ucapkan selamat malam kepada Prof. Adrian Bettner. Saya pernah ketemu dengan Prof. Adrian Bettner di pelatihan metodologi sosiolegal di Fakultas Hukum Unila beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih mahasiswa, sekarang saya jadi dosen di Alma Mater. Saya melihat tadi apa yang Prof. Adrian paparkan, bahwa memang saya menjalani dari masa mahasiswa dan kemudian menjadi dosen, ada hal yang menarik ketika memang konservatisme itu masih kental, begitu kental. Misalkan ketika soal linearitas, saya agak terkendala nih. Tadi Prof. Adrian mengungkapkan tentang gaji, terus terang mungkin Mas Sukron Salam juga merasakan ya. Cuman alhamdulillah cukuplah, kita cukup untuk bisa berfokus kepada pendidikan. Namun kemudian ada faktor yang ingin saya soroti terkait dengan konservatisme, yaitu banyak fakultas hukum di Indonesia, ya mungkin tidak semua, mempersoalkan tentang linearitas gitu ya. Kebetulan S1 saya itu bukan hukum umum gitu, hukum Islam. Ada universitas yang kemudian saya tidak tahu apakah kemudian mau menerima ketika harus untuk studi lanjut doktoral. Salah satunya, ini salah satu contoh. Kemudian aspek administrasi ya, yang sangat kental sekali, di mana kami yang dosen muda itu disibukkan dengan persiapan akreditasi sehingga kemudian fokus itu menjadi terbagi, yang seharusnya kami fokus dalam membimbing mahasiswa, tapi kemudian untuk menuju yang tadinya spesialisasi dan lain sebagainya itu tidak agak sempoyongan dan keteteran gitu. Saya ingin meminta pandangan, insight dari Prof. Adrian. Bagaimana sebenarnya yang bisa kita lakukan ya dalam ketika misalnya dalam posisi kami sebagai dosen mencoba untuk memetakan dan kemudian melakukan terobosan terhadap pendidikan hukum khususnya di Indonesia. Barangkali itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Sukron Salam. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selanjutnya dari Pak Anton. Monggo Pak Anton. Ya, terima kasih Mas Sukron. Ya, Prof. Adrian, ini ada dua hal yang ingin didiskusikan. Yang pertama, posisi tentang kearifan lokal dan relasinya dengan pendidikan tinggi hukum kita saat ini. Kira-kira Prof. Adrian bisa menggambarkan bagaimana sebetulnya kontribusi nilai-nilai kearifan lokal itu bisa berperan lebih penting di dalam membangun konsep manusia Indonesia atau manusia hukum Indonesia yang lebih kritis. Karena kan kita tahu bahwa konsep kearifan lokal kita itu berpijak pada pre-established harmony, gitu ya. Keharmonisan antara alam, manusia, dan Tuhan, begitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting juga menurut saya. Tapi saya ingin mendapat gambaran dari Prof. Adrian tentang ini. Kemudian yang berikutnya sebetulnya adalah bagaimana pendidikan kita lebih adaptif terhadap konteks digitalisasi. Karena kan digitalisasi misalnya sebagai anaknya langsung dari globalisasi gitu ya, itu kan memang telah mendorong pendidikan hukum kita itu, terutama pendidikan tinggi hukum, itu sangat bergantung pada teknologi. Artinya bukan hanya migrasi dari dunia nyata ke dunia hiperreal begitu, atau dunia yang kita sebut dunia digital, tetapi juga dunia digital itu juga mengekspansi dunia realitas kita.
Artinya orang tidak bicara lagi robot yang diciptakan manusia, tetapi berbicara tentang bagaimana akhirnya robot mengatur manusia, gitu ya. Kita tidak lagi menciptakan benda-benda digital hanya sebagai alat, tetapi alat ini justru mengatur kita. Ini kan problem yang pada satu sisi kita masih belum bisa menghadapi, mengatasi, dan segala rupanya. Nah, kira-kira pendidikan hukum, maksudnya pendidikan tinggi hukum, perannya di mana dan bagaimana, terutama menyongsong tentang the future of pendidikan hukum begitu di masa-masa yang akan datang. Karena kita tahu dengan digitalisasi itu problem-problem hukum akan bermunculan beragam dan semakin kompleks begitu. Ya, yang tidak bisa dan tidak mudah diselesaikan tanpa pemahaman yang lebih dalam tentang teknologi dan lain sebagainya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Sukran. Terima kasih Pak Anton. Dan terakhir Dr. Awaludin, CEO Halo. Terima kasih Bro Sukron. Terima kasih sekali Mas Adrian atas waktunya yang diberikan kepada kita. Luar biasa, Mas Adrian sangat sibuk sekali, tapi masih memperkenankan waktunya untuk membagi ilmunya di sini. Dan kawan-kawan, kita sangat beruntung memiliki Prof. Adrian di waktu ini untuk belajar dari beliau, karena beliau ini menurut saya adalah profesor dari Belanda yang paling berpengaruh di Indonesia. Beliau paling fasih berbahasa Indonesia, kita bisa menyaksikan dan membimbing dosen-dosen aktivis senior-senior kita yang sangat berpengaruh juga di Indonesia. Dan kita juga sangat bersyukur di sini ada Pak Anton, ada Bro Sukron, salah satu pemikir hukum di Indonesia juga yang sangat berpengaruh, dan saat ini kita diikuti oleh 370-an partisipan yang mendengarkan kuliahnya Mas Adrian, serta diikuti oleh belasan pimpinan perguruan tinggi, dekan-dekan Fakultas Hukum dari berbagai Nusantara. Jadi tadi yang dideskripsikan oleh Mas Adrian seperti catatan harian Fakultas Hukum di Indonesia, beban administrasi yang sangat besar, terus kemudian tunjangan yang cukup rendah, walaupun mudah-mudahan kalau di Indonesia beban hidupnya kan nggak begitu berat ya, nggak terlalu tinggi, masih ada makanan yang murah sehingga tapi enak untuk dimakan, jadi kita masih bisa berkarya gitu. Nah, saya tergelitik untuk bertanya Mas Adrian, dan ini juga sejarah kenapa saya memanggil Mas Adrian. Pada waktu itu Mas Adrian ke rumah saya setelah pengukuhan guru besar. Lalu saya memanggil beliau Prof. Terus beliau kurang berkenan, jangan manggil saya Prof, panggil saya Mas Adrian saja. Ini luar biasa. Di tengah-tengah kita yang ini mabuk gelar gitu kan, ada teman-teman saya itu begitu lulus promosi doktor gitu, mereka kalau dipanggil namanya nggak mau noleh Mas Adrian, jadi dia harus dipanggil dengan doktor A gitu, dia baru mau. Dan ada juga beberapa senior-senior yang kalau sudah Prof ya harus dipanggil lengkap Prof. Nah, ini Mas Adrian sangat egaliter. Ada fenomena ini Mas Adrian. Ketika saya berkumpul dengan kawan-kawan startup, sekarang kan ekonomi banyak jalankan oleh startup teknologi di Indonesia. Dari 12 startup di Asia Tenggara itu 9 diantaranya dari Indonesia. Jadi Indonesia sangat besar sekali peluang digital ekonominya karena populasinya cukup tinggi. Nah, dari sekian startup besar itu, mereka rata-rata memiliki divisi legal yang sedikit banget. Bahkan ada ratusan karyawan dalam sebuah perusahaan artificial intelligence itu cuma membutuhkan 1 sarjana hukum.
Dengan kata lain, bahwa banyak perusahaan atau industri yang tidak membutuhkan sarjana hukum, karena mendraft kontrak itu bisa dilakukan oleh orang IT dengan mudah, misalnya. Nah, dan sekarang kita juga melihat fakultas teknik informatika, sistem informasi itu jauh lebih besar pendaftarnya ketimbang fakultas hukum. Nah, satu sisi kita melihat ketika besarnya minat orang di fakultas hukum, maka akan kebayang berapa banyak pengangguran yang akan terjadi. Karena industri sudah tidak begitu banyak membutuhkan sarjana hukum. Bagaimana ke depan nasib masa depan sarjana hukum ini, Mas Adrian? Mas Adrian tadi membicarakan bahwa semuanya bisa diganti dengan komputer kalau saatnya critical thinking bisa didahulukan. Tapi di dalam lapangan memang nampaknya perlu banyak alih profesi, skill tambahan yang dimiliki oleh sarjana hukum selain legal skill. Mohon penjelasan dan pendapatnya Mas Adrian soal ini. Terima kasih sekali. Terus syukron Mas Adrian atas waktunya. Terima kasih banyak Pak CEO Helo, Dr. Auluddin Marwan. Ada 4 penanya dalam sesi tanya jawab kita pada malam ini. Yang pertama dari Muhammad terkait dengan hukum seperti apa yang diperlukan untuk menegakkan keadilan, dan yang pertanyaan kedua lembaga yudikatif apakah boleh membuat hukum, dan termasuk juga dari Pak Rifki Yudi terkait dengan konservatisme di dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia, dan saya merasakan sendiri bagaimana konservatisme itu menjadi obstacle bagi perkembangan hukum, itu kan, khususnya terkait dalam pemahaman yang sempit tentang dekolonisasi hukum di Indonesia itu. Terus kemudian dari Rifki Yudi juga tentang linearitas masalah hukum, linearitas dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia, karena memang linearitas di dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia itu dipaksakan di dalam masalah administrasi. Nah, terus dari Pak Anton terkait dengan masalah kearifan, bagaimana membangun kearifan lokal untuk membangun sarjana hukum di Indonesia, dan dari Lulu terkait dengan bagaimana masa depan sarjana hukum di era transformasi digital. Silakan. Dan ada juga beberapa pertanyaan di chat, mungkin Profesor Adrian bisa membaca langsung pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat dari peserta diskusi malam ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan Adrian untuk memberikan. Terima kasih atas pertanyaan. Ini memang cukup banyak dan bisa kita bicara lama-lama. Saya akan coba untuk menjawab secara singkat. Kalau pertanyaan pertama itu sebetulnya dari Mas Syukron sendiri, dan ya saya sangat bersedia untuk membicarakan itu. Sekali lagi, kalau saya ke Indonesia kita minum kopi dan akan saya jawab. Ada beberapa catatan di dalam artikel yang saya share di dalam jurnal ini. Saya kira itu menarik, dan kalau memang ingin mendalami hal itu harus baca buku Atmosphere yang sangat lengkap menjadi pengaruh kolonial. Tapi sampai berkopi nanti. Kalau pertanyaan mengenai keadilan, ya dibentuk hukum seperti apa? Nah, menarik itu. Saya kira itu paling penting, dan itu saya pernah memasukkan istilah diferensiasi hukum untuk menjelaskan
bahwa untuk mencapai keadilan kita membutuhkan hukum yang menjadi hasil dari penafsiran yang menggunakan berbagai sumber, yang menggunakan berbagai metode penafsiran, dan memang dengan memperhatikan 3 tujuan hukum ini. Dan itu akan memberi kesempatan untuk pakar hukum untuk mencari putusan, mencari hasil yang seimbang. Dan itu bukan hal yang gampang. Saya tidak kira tujuan utama hukum adalah keadilan. Kalau kita lihat misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu jelas bukan tujuannya keadilan. Tujuan adalah memang membangun pembangunan yang ala Orde Baru dalam zaman yang baru, yang tidak memperhatikan hak-hak perburuan, tidak memperhatikan lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi seharusnya, itu juga alasannya memang ada konstitusi, jadi seharusnya Mahkamah Konstitusi dan misalnya bisa menguji undang-undang seperti itu dengan menggunakan konstitusi, bisa memang menguji apakah adil atau tidak dari perspektif itu. Tapi yang saya ingin sebagai istilah, diferensiasi hukum adalah kunci untuk mencapai hasil seperti itu. Terus apakah yudikatif bisa membuat produk hukum? Meskipun yudikatif barangkali tidak ingin untuk menamakan, untuk menyebutkan itu produk hukum, jelas tiap kali kekuasaan kehakiman harus membuat hukum baru, karena itu tidak mungkin untuk meletakkan semua aturan di dalam bentuk undang-undang atau bahkan aturan implementasi atau pedoman, tidak mungkin. Jadi karena legislatif tidak bisa meramalkan situasi-situasi dalam masa depan. Jadi jelas bahwa di sana yudikatif akan membuat produk hukum. Meskipun dalam tradisi civil law banyak hakim tidak ingin atau pakar hukum tidak ingin mengakui bahwa itu adalah yang sebetulnya terjadi. Misalnya di PRC itu jelas itu dilarang hakim membuat hukum, tapi meskipun begitu semua pengamat setuju bahwa sebetulnya kekuasaan kehakiman membuat hukum. Terus mengenai konservatisme linearitas administrasi, apa yang bisa kami lakukan? Nah itu kalau mengenai kami dari VVI, kami kerjasama dengan UGM dan Gentera Law School sama 4 universitas Unpati, UKAU, Universitas Sumba dan Universitas Mataram dalam proyek pendidikan hukum, dan kami menghasilkan buku yang namanya Improving Legal Education. Dan dalam buku ini kami memberi beberapa pedoman, beberapa ide bagaimana dosen-dosen muda yang menghadapi profesor-profesor yang konservatif, bagaimana mereka bisa mengatasi kendala itu untuk membuat perubahan dalam kurikulumnya atau dalam kursusnya yang lebih progresif, katakanlah begitu. Jadi memang ada batasan, jadi jelas sekali. Tapi ada juga untuk dosen individual memang ada macam-macam, dan itu memang hasil dari
pengalaman kami di dalam proyek ini. Jadi kalau buku itu akan dipublikasi, saya akan kirim ke Halo dan mudah-mudahan bisa di-share dengan semua teman-teman di sini. Administrasi ya, ini menarik sekali karena di Belanda sih perkembangan sama dengan di Indonesia. Jadi sangat mirip dan tapi baru sekarang kami melihat bahwa beban kerja untuk dosen dianggap begitu berat bahwa dari pihak kementerian pun dari pihak pimpinan fakultas dan universitas memang dikurangkan beban administrasi. Dalam artinya bahwa misalnya di akreditasi beberapa persyaratan diringankan. Dan misalnya kita harus harus bicara dengan kalau misalnya sebagai profesor harus bicara sama dosen-dosen tiap tahun bagaimana. Nah itu bagus, tapi cara untuk meletakkan itu di dalam formulir sangat macam-macam, makan waktu dan semuanya tidak suka. Sekarang juga diringankan. Jadi bisa saja. Tapi yang paling penting adalah harus ada kepercayaan terhadap profesionalitas dosen-dosen. Kalau maksudnya kalau ada kepercayaan seperti itu, ya kami punya otonomi yang lebih baik, lebih tinggi daripada kalau tidak dipercaya, karena semuanya ini berupa metode-metode kontrol. Jadi ya itu ya mudah-mudahan di Indonesia juga akan dilihat seperti itu. Mudah-mudahan di Belanda akan dilanjutkan seperti itu karena berat juga di sini. Dan saya kira itu juga berhubungan dengan neoliberalisme, karena neoliberalisme ingin mengendalikan dan ingin memasarkan semua kegiatan, dan karena neoliberalisme secara global sekarang ditekankan dan memang mau digantikan oleh ide-ide baru. Mudah-mudahan itu akan bermanfaat dalam hal ini. Kalau Pak Anton, sangat menarik pertanyaan mengenai kearifan lokal. Saya kira ada hubungan langsung dengan keadilan. Jadi kearifan lokal adalah satu bentuk, ada ide mengenai keadilan yang seperti apa. Dan menurut saya, tiap hakim harus juga mempertimbangkan situasi lokal di dalam kalau ada relevansi, dan harus mempertimbangkan kearifan lokal dalam kasus yang misalnya berhubungan dengan tanah atau di bidang hukum keluarga. Dan itu sebetulnya bisa menjadi salah satu metode, satu istilah yang bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus secara adil. Hanya ini kadang-kadang ada yang bahaya adalah hakim akan interpretasi kearifan lokal sebagai etika yang dia punya sendiri. Jadi kalau kita ingin mengerti kearifan lokal itu, kita memang harus membuat penelitian atau harus baca penelitian yang dibuat oleh antropolog hukum atau sosiolog hukum, bagaimana prakteknya dan bagaimana ide-ide etika itu seperti apa, supaya hakim juga bisa memilih. Kalau dia bilang bahwa dari perspektif hukum modern, hukum Indonesia sekarang ini nasional, ide-ide tertentu yang bisa dianggap kearifan lokal tidak bentrok dengan misalnya hak asasi manusia. Jadi supaya secara transparan hakim itu bisa menjelaskan kenapa dia memilih untuk tidak
tidak menerapkan kearifan lokal dalam kasus ini atau untuk mengesampingkannya. Kalau digitalisasi, ya harus mengundang teman kolega saya, Simone van der Hof, atau ada banyak lain juga yang jauh lebih jauh lebih tahu mengenai yang lebih ahli, punya keahlian di bidang ini. Yang bisa saya jelaskan bahwa ini memang masalah besar, penting sekali, dan saya kira masalahnya terutamanya kalau memang algoritma itu dipercayai untuk mengambil putusan. Saya kira kalau kita mau ke sana, itu memang langkah yang tidak bisa dikontrol lagi. Dan di Belanda memang sudah ada beberapa kecelakaan dengan menggunakan metode ini, karena memang ternyata bahwa algoritma itu mempunyai unsur diskriminatif, dan memang targetingnya itu menjadi orang yang misalnya orang yang dari etnis yang orang misalnya yang asalnya dari Afrika. Jadi itu memang kebayaan, dan itu saya mulai juga sudah untuk menjawab pertanyaan Luluk. Itu sebetulnya di sini peran sarjana hukum sangat penting, karena sarjana hukum seharusnya kalau mereka memang punya perspektif interdisipliner, mereka memang mengerti mengenai digitalisasi itu, dan paling tidak dasar-dasar digitalisasi itu, mereka juga bisa mensinyalir di mana bahaya untuk privacy, untuk putusan-putusan diskriminatif misalnya yang diambil oleh alat. Dan ada kolega saya lain di Leiden juga yang penelitiannya khususnya mengenai penggunaan algoritma oleh pemerintah dalam mengambil putusan, dan bagaimana hak-hak warga bisa dilindungi dalam situasi ini. Pada umumnya kalau kita melihat apakah sarjana hukum masih berguna, saya mengerti, tapi dan saya juga kira ya kalau memang kalau kebutuhan sarjana hukum lebih sedikit, oke, ya silakan aja dari mahasiswa mereka masuk kuliah mata kuliah lain, ya bagus, tidak apa-apa. Hanya ini saya kira bahwa situasi digital ini, bahwa misalnya mereka pasti orang IT bisa membuat kontrak yang khusus, tapi apakah mereka memang kalau memang ada sengketa, apakah mereka juga punya pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan itu secara hukum dengan baik, itu sudah berbeda. Dan saya kira seperti tadi saya jelaskan bahwa pengendalian bahaya digitalisasi itu memang membutuhkan pakar hukum, tapi pakar hukum yang memang punya latar belakang interdisipliner. Jadi itu oleh karena itu di Belanda misalnya, di mana masalah sama menonjol, meskipun jumlah startup barangkali lebih sedikit dari di Indonesia, tapi pada umumnya sarjana hukum masih banyak, dan semua alumni masih dapat kerja. Jadi di sini pasar kerja belum dipengaruhi oleh IT yang sangat berkembang di sini juga. Jadi saya menarik, ini memang topik penelitian yang menarik yang kita harus lakukan kemudian.
Ya, sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan ini, tapi mohon maaf, saya punya saya ada janji dengan calon S3 yang harus selesai, harus saya jadi layani. Jadi saya kira tidak ada waktu lagi untuk itu. Ya, terima kasih banyak Adrian. Dan kita udah jam 9, saya kira udah cukup diskusi kita, meskipun ada banyak yang perlu didiskusikan terkait masalah pendidikan tinggi hukum di Indonesia ini. Dan saya berharap lah, cuma bisa berharap agar kengerian atau pesimisme dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia itu membutuhkan tulisan-tulisan dari Pak Adrian ini agar kita tetap optimis dengan masa depan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Karena memang saya benar-benar merasakan betul saktinya Adrian ini. Karena dengan tanda tangannya semua pintu bisa terbuka ketika melakukan riset. Gitu kan. Apa yang saya bisa bantu, saya akan lakukan. Dan dengan sangat saya juga mau berterima kasih kepada Mas Luluk, Mas Sukron atas kesempatan untuk presentasi di sini, karena saya kira itu bagus sekali bisa ya hubungan dengan mahasiswa hukum di Indonesia penting sekali, karena mahasiswa ini yang berupa masa depan untuk hukum di Indonesia. Jadi itu alasannya, dan bahwa ada memang orang seperti Luluk sama Sukron, ada Pak Anton juga yang ikut di sini yang memang punya posisi dekan penting sekali juga di bidang ini. Jadi harapan kita semua memang ada untuk mengembangkan hukum Indonesia, dan karena tekanan pada negara hukum sekarang semakin meningkat, jadi saya kira penting sekali institusi kita memang coba untuk menghadapinya. Ya, terima kasih banyak Adrian atas diskusinya yang sangat bermanfaat dan membangun optimisme kita dalam memperbaiki pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Apapun yang bisa dilakukan, dan saya kira semua punya kesimpulan masing-masing, dan selanjutnya saya serahkan ke Maria. Silakan Maria. Baik, terima kasih kepada Pak Syukron, salam selaku moderator, juga terima kasih kepada Profesor Adrian Bettner yang telah memberikan pemaparan dengan luar biasa, juga kepada para hadirin sekalian, terutama Bapak Dr. Anton Susanto yang juga telah menyimak pemaparan sejak awal, serta para rekan-rekan sekalian yang telah membantu jalannya kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum saya memasuki sesi penutup, maka sebelum itu saya akan mengundang para hadirin dan rekan-rekan sekalian untuk berfoto bersama guna mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya harap para hadirin dan rekan sekalian dapat menyalakan kameranya agar saya dapat memimpin sesi foto kita pada malam hari ini. Sugeng dalu Pak Imam. Pak Imam Kuswahyono. Iya, sugeng dalu, Mas. Mungkin saya akan memulai sesi foto kita untuk di slide pertama. 3, 2, 1. Baik. Mungkin lanjut langsung ke slide kedua. 3, 2, 1. Lanjut ke slide ketiga. 3, 2, 1. Langsung ke slide keempat. 3, 2, 1. Baik. Sesi kelima, slide kelima. 3, 2, 1. Slide keenam. 3, 2, 1. Baik. Lanjut ke slide ketujuh. 3, 2, 1. Langsung ke slide ke-8. 3, 2, 1.
Lanjut ke slide ke-9. 3, 2, 1. Slide ke-10. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, 2, 1. Oke, baik. Para hadirin dan rekan, ya. Para hadirin dan rekan-rekan sekalian, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, narasumber, moderator, serta rekan-rekan yang telah hadir pada malam hari ini. Akhir kata, saya Maria Abigail selaku pembawa acara izin pamit undur diri, serta mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perilaku dari panitia yang bertugas selama acara berlangsung. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan agar dapat bertemu kembali di acara selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.